Perkenalkan, nama saya Laili Safa Zahira. Saya merupakan mahasiswi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang saat ini mengambil kelas 13 F3 Praktikum Pelatihan Psikologi yang diampu oleh Bapak Budiman. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ghosting. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah definisi dari ghosting. Ghosting sendiri merupakan sebuah fenomena di mana ada seseorang yang menghilang tanpa kabar dan tanpa ada kejelasan dari sebuah hubungan. Jadi bisa disebutkan juga bahwa ghosting itu adalah pembubaran secara sepihak dalam suatu hubungan. Misalnya, ketika saya sedang dekat ataupun intens berkomunikasi kepada A, kemudian si A ini lama-kelamaan tidak merespon saya. Seperti ketika saya chat, dia tidak membalas. Kemudian ketika saya menelpon, si A ini tidak ingin menerima telepon dari saya, atau bahkan dia hanya memberi kabar secara singkat-singkat saja dalam rentang waktu tertentu, kemudian dia menghilang tanpa kabar. Nah, ghosting sendiri sebenarnya sudah ada dari lama, walaupun pada zaman dahulu istilah ghosting itu belum seramai sekarang. Bahwa terlebih dahulu itu istilah ghosting lebih seringnya hilang tanpa kabar atau PHP. Nah, sebenarnya apa sih yang nyebabin ghosting ini? Sebenarnya bisa aja ghosting ini disebabkan dari ada faktor korban dan juga faktor pelaku. Kalau pelakunya sendiri mungkin emang belum mau untuk menjalani hubungannya serius. Kalau misalnya dari sisi korban sendiri memang mungkin dia mulai tidak nyaman ataupun juga bosan dengan hubungan tersebut, jadi milih menjauh. Jadi ada beberapa yang bisa menyebabkan ghosting itu bisa terjadi. Kemudian apa sih sebenarnya ghosting kaitannya dengan psikologi? Tentu saja ada kaitannya, dimana ketika sudah menjadi korban maka akan mengalami sebuah emosi di keadaan diri yang emosi bahwa wah, kenapa ya aku di ghosting, kemudian ia menjadi insecure. Oh, apakah saya ini kurang ini, oh apakah aku terlalu mengekang. Jadi ada konflik batin yang dialami oleh si korban. Kemudian juga dari konflik batin tersebut juga mempengaruhi mental dari korbannya, seperti adanya traumatis. Wah, aku gak mau lagi deh deket sama orang yang kayak gini. Ciri-cirinya seperti wah, udah ada tanda-tanda nih dia bakal ngelakuin ghosting, jadi kayaknya aku udah mulai pilih-pilih. Nah, dari pilih-pilih tersebut malah menjadi si korban ini trauma. Tentu saja ada kaitannya dengan psikologis. Terus kemudian juga ada hubungan dari segi sosialnya juga. Kemudian setelah adanya hubungan antara psikologi dan juga ghosting, terus apa aja sih yang disebut dengan ghosting itu? Yuk kita bahas. Nah, bentuk-bentuk ghostingnya sendiri ada berbagai macam. Bahwa ghosting itu nggak cuma di hubungan antara percintaan saja, ternyata ghosting itu juga banyak loh macam-macamnya. Misalnya nih, ada ghosting yang terhadap pasangan yang mengalami perubahan perilaku atau change in personality. Kemudian yang kedua, ghosting terhadap pasangan yang mengurangi kedekatan atau hilang kontak dengan alasan yang tidak jelas. Nah, ini yang sangat marak terjadi di kalangan masyarakat, atau unexplained loss of contact or closeness. Yang ketiga, ghosting terhadap pasangan yang ingin menghabiskan waktu bersama orang lain atau competing relationship. Dan yang terakhir yaitu ghosting terhadap pasangan yang memberikan informasi yang tidak sebenarnya atau berbohong. Nama lainnya yaitu deception. Sebenarnya ghosting ini juga tidak cuma hubungan antara lawan jenis. Sebenarnya ada juga nih ghosting yang di bidang sekolah. Misalnya ketika kita ingin mengumpulkan tugas, terus kemudian kita udah siap-siap nih, ternyata udah diberikan appointment atau janji dengan guru, ternyata guru itu tidak masuk. Wah, jadi merasa siswa ini terghosting. Kemudian juga ada banyak umumnya terjadi pada mahasiswa yang dighosting oleh dosen. Ini kata-kata yang sering terdengar ketika di perkuliahan, bahwa wah, aku habis di ghosting dosen nih, mau bimbingan ternyata dosennya nggak ada. Wah, itu sangat sering terjadi dan sangat sering terdengar ya.
Kemudian apa aja sih karakteristik dari ghosting? Yang pertama yaitu adanya komunikasi antara kedua belah pihak. Jadi adanya interaksi baik komunikasi maupun interaksi sosial. Kemudian yang kedua yaitu terdapat tindakan pengabaian, pembatalan pertemanan, pemblokiran akses komunikasi secara sepihak yang dilakukan langsung ataupun secara daring. Mungkin ghosting saat ini karena masih ada sisa-sisa pandemi, jadi maraknya masih di tingkat daring ya, belum yang secara langsung gitu. Kemudian kenapa sih ghosting itu bisa terjadi? Yang pertama, adanya rasa takut. Yang kedua, ada kabur dari konflik. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Yang keempat, tidak memiliki keberanian untuk berbicara jujur. Dan yang kelima, adanya masalah attachment style. Sebenarnya semua orang itu pasti pernah sih melakukan ghosting, bahkan setiap individu bahkan pasti pernah merasakan ghosting, kayak aku males nih sama tugas ini, terus dia tiba-tiba kabur. Sebenarnya ghosting itu juga bisa diartikan seperti itu. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya kita di tingkat korban ataupun ketika kita di posisi korban, pasti kan akan sangat berdampak di psikologisnya. Jadi memang pendampingan psikologis memang diperuntukkan kepada korban-korban ghosting ini terlebih dahulu, tetapi juga dari pelaku ghosting juga perlu pendampingan psikologi agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Terus gimana sih nanti bakalan dampaknya ke korbannya sendiri? Pasti yang pertama juga merasa rendah diri ataupun insecure karena kenapa sih aku di ghosting, pasti akan bertanya pada dalam dirinya sendiri, karena menjadi tanda tanya yang besar. Aku tuh kenapa, aku salah apa, kenapa aku selalu di ghosting, dan menjadikan kecemasan yang berlebih atau anxiety. Kemudian juga akan kebingungan karena sulit memahami kondisi yang sedang terjadi. Kemudian juga ada kesulitan mentolerir rasa sakit yang menyebabkan rasa tidak percayaan diri. Yang terakhir yaitu merasa sakit sama seperti sakit fisik. Nah, untuk itu teman-teman, alangkah baiknya dalam berkomunikasi ataupun juga menjalankan hubungan dengan orang lain, kita selalu mengedepankan kenyamanan agar seseorang di lawan bicara kita tidak merasa dirugikan. Jadi supaya tidak ada lagi istilah-istilah ghosting di media sosial maupun di dunia langsung. Sekian video yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Bye bye, terima kasih.